puncak daripada segala keberkahan, puncak daripada bulan yang sangat mulia. Makanya jangan sampai ketika bulan Ramadan itu jadi biasa-biasa aja begitu. Ya, puasa udah kayak biasa aja, rutinan biasa aja, nggak ada makna apa-apa. Makanya ada sebuah persiapan yang namanya apa? Persiapan dalam menyambut bulan Ramadan. Enggak cukup gembira, enggak cukup seneng makan kolak begitu. Kemudian juga lebaran, enggak cukup itu, tapi juga ada persiapan yang disebut namanya persiapan ilmu. Makanya alhamdulillah di masjid ini ya, Ustaz Umrah ini alhamdulillah masih bisa melaksanakan seperti ini sebelum menjelang sholat tarawih. Saling mengingatkan, Pak, ini udah malam, dikit lagi malam ke-10. Ya, itu limpahan keberkahan, ampunan, ya, rahmat Allah itu menumpuk di sini. Makanya sayang banget kalau seandainya itu ya kita puasa, kita ibadah itu cuman enggak melakukan apa-apa. Rubba shaimin hadduhu min siyami al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi enggak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Maka pada malam yang sangat singkat ini saya mau kasih judulnya jangan sia-siakan Ramadan. Yang pertama, Ramadan adalah bulan keistimewaan. Saya menulis satu buku namanya Keajaiban Ramadan. Ya. Ini suatu bulan yang di dalamnya sangat luar biasa, Pak. Ada perintah puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada turunnya Al-Qur'an. Ya, unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada malam Lailatul Qadar nanti di 10 hari terakhir. Ada juga sholat tarawih. Ada juga iktikaf. Pintu neraka ditutup. Waftihat abwabul jannah, pintu surga dibuka. Golikat wa abwabun nar, ditutup itu pintu neraka. Wasufidati syayatin, dibelenggu itu setan. Ya, kalau di breakdown, Pak, puasa itu kalau kita turunkan lagi itu sangat luar biasa. Kalau saya sebutkan ini lama ini sampai sahur ya. Minimal saya singkat aja dah. Ya. Ini kan banyak ampunan. Dengan puasa yang kita ampunan nih, Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Enggak ada orang yang bersih dari dosa, Pak. Enggak ada. Karena setiap manusia itu pasti ada lalainya. Makanya sebaik-baik manusia adalah yang mengucapkan ya istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di breakdown lagi, Pak, puasa itu selain ada ampunan juga puasa ditetapkan pahala khusus. Kullu amal Adam, setiap amal Adam itu yudha'aful hasanah, dilipatkan, Pak, digandakan. Asr amsalihha ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat, kecuali kata Allah Azza wa Jalla berkata illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajibi, aku nanti yang akan membalasnya. Bapak begini baca Quran ada secara matematis dihitungnya. Kemudian juga sholat itu ada hitungannya. Tetapi kalau puasa enggak ada yang tahu, cuma Allah yang tahu. Kalau kita pura-pura puasa juga itu orang yakin aja itu. Kenapa? Makanya karena ini adalah puasa sir, kecuali enggak ada riya di dalamnya, kecuali kita bilang kita enggak puasa. Makanya Allah khususkan puasa ini pahalanya. Kalau di breakdown lagi, Pak, puasa itu ya ada dua kebahagiaan. Lis-shaimi farhatan. Ya, ada dua kebahagiaan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Dua kebahagiaan itu nanti ketika kita berbuka setelah menahan haus dan lapar. Dengan sabar bahagia itu nanti kebahagiaan yang sangat luar biasa ketika kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Di breakdown lagi, diturunin lagi, Pak. Ya, puasa itu bau mulut orang yang berpuasa itu disukain sama Allah.
Ya, la khurufi afisyan. Baunya mulut yang berpuasa itu ya atyubu indallah, lebih harum min rihil mis, daripada minyak kasturi, minyak harum kasturi. Di breakdown lagi Pak ketika keutamaan puasa, ya apa? Menjadi sarana bertakwa, doanya tidak ditolak. Luar biasa Pak. Ini balan keistimewaan, itu baru puasa, belum Al-Quran, belum keutamaan iktikaf, belum keutamaan sholat malam dan sebagainya. Nah inilah, kalau kita seandainya tahu ini bulan teristimewa, maka kita tidak akan sia-siakan. Yang kedua adalah bulan yang sangat dicintai Allah. Bulan yang satu bulan yang ini menjadi bulan sebagai cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Makanya umatnya Nabi Muhammad kan nggak ada yang panjang, ya sittin wa sab'in, cuma sampai 60 dan 70 tahun. Gimana untuk nyaingin umat-umat terdahulu? Usianya Nabi Nuh 950 tahun, panjang-panjang. Tetapi ada satu bulan, bulan Ramadan, walaupun usia kita pendek, insya Allah dari segi amal kita bisa menyaingi atau sama, bahkan lebih. Karena ini adalah bulan yang dicintai oleh Allah untuk umat-umatnya, untuk umatnya Nabi Muhammad. Makanya kita bersyukur Pak, karena usia kita tidak panjang begitu, tapi kita diberikan sebuah amal yang sangat luar biasa di bulan Ramadan. Makanya jangan sia-siakan, karena kita tidak tahu ke depannya 11 bulan mungkin ya, wallahu alam, mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, ketemu lagi ya Allah, bersihkan lagi as-salatul khams, dari salat ke salat Allah hapuskan lagi, wal jum'ah ila jum'ah, dari Jumat ke Jumat Allah hapuskan lagi dosa kita. Ramadan illa Ramadan kaffaratun ma bainahunna, maka di antara waktu-waktu itu Allah akan hapuskan dan Allah akan lipatkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya bulan yang menjadi bulan yang dicintai ini untuk hamba-hambanya, kita senantiasa selalu ya memperoleh segala ampunan, segala amal yang telah diberikan kepada kita, dan kita sajikan itu, kita ambil itu menu-menu surga. Insya Allah kita akan masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lantas yang ketiga Pak? Yang ketiga adalah bulan keberkahan. Ya, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Ini menjadi bulan berkah. Berkah itu adalah ziyadul khair, keberkahan yang bertambah, atau pertumbuhan, perkembangan nikmat yang nanti adalah namanya sa'adah, tumbuhlah rasa kebahagiaan. Nah, karena melimpahnya ini segala kebaikan, maka jangan tanggung-tanggung Pak. Kita bisa istiqomah nih sampai akhir. Ya, kalau kita bisa sedekah itu, afdhalus shadaqatun fi Ramadan, kita sedekah insyaallah ya ini berlipat-lipat ganda, berkahnya sangat luar biasa. Ya, kalau ibu-ibu pada dagang itu Bapak, ya, itu kan pada laku itu berkah bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah juga para ustadz masih bisa juga memberikan tausiah dan ilmunya ya, karena ini banyak keberkahan yang terus bertambah, tidak hanya dalam bentuk materi Pak, tapi ketenangan hati, umur yang panjang ya, sehat walafiat, terhindar dari bencana, itu juga menjadi sebuah keberkahan. Dan segala keberkahan yang kita petik nanti ujungnya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Nanti ketika sholat Idul Fitri, ketika itu kita sudah melaksanakan amalia kaliyomu, dan itu kita seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih dari dosa. Kalau saya simpulkan Bapak Ibu rahimakumullah, jadi jangan sampai Ramadan kita ini sia-sia. Jangan sampai Ramadan ini cuma sekedar lewat rutinitas,
jadikan Ramadan itu penuh dengan makna. Di antaranya ya, kita mengetahui Ramadan itu penuh dengan keistimewaan, penuh dengan keutamaan, bulan yang sangat menakjubkan. Maka oleh sebab itu jangan dilewatkan begitu saja. Hidup hanya sekali, maka jadikan Ramadan, tiap Ramadan itu menjadi lebih berarti. Yang kedua tadi ya, Ramadan adalah bulan ya, yang Allah pilih kepada hamba-hambanya. Ini menandakan Ramadan, menandakan bahwa Allah cinta kepada hamba-hambanya. Dia hadirkan satu bulan. Mungkin selama 11 bulan Bapak Ibu kita bisa makan apa aja, bahkan kita bisa lebih rakus, tamak ya, sebagaimana para filsuf mengatakan, Thomas Hobbes itu, kalau manusia ya tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, itu seperti serigala makan serigala, sebegitu puasnya. Tapi ada satu bulan kita ini, bulan yang diberikan oleh Allah sebagai wujud cinta Allah untuk kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita ini menjadi hamba-hamba yang dicintai dengan hati yang sangat bersih. Yang ketiga adalah bulan menjadi bulan keberkahan. Hidup kita walaupun singkat, kita ingin umur kita menjadi sebuah keberkahan. Keberkahan jangan diartikan sebagai materi sampai aja, tetapi juga keberkahan berupa kebahagiaan, kesehatan, umur yang panjang, dan juga dijauhkan dari mara bahaya. Bapak, Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan senantiasa diijabah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.